Halo teman-teman Ligat Kepri, senang sekali berjumpa dengan Anda pada sesi pertama ini. Pernahkah teman-teman merasa kesel, frustasi, dan sebel saat mengurus dokumen atau menerima layanan publik lainnya? Pasti banyak dari teman-teman yang pernah mengalami antrian panjang, sistem yang lambat, atau bahkan kebingungan mencari informasi yang tepat. Namun, tahukah teman-teman bahwa pemerintah kita saat ini sedang bertransformasi menuju pelayanan yang lebih modern dan lebih efisien? Di kesempatan pertama ini, mari kita membahas tentang bagaimana pelayanan publik kita sedang bertransformasi menuju menjadi lebih mudah, cepat, berkat teknologi digital. Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dengan melihat sedikit ke belakang. Dulu proses pelayanan publik seringkali identik dengan birokrasi yang berbelit-belit, tidak ada standarnya, pelayanan yang tidak adil, lambat, dan cenderung tertutup. Mulai dari mengurus KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat izin mengemudi, hingga pembuatan paspor. Semuanya membutuhkan waktu yang lama dan sering sekali menguras emosi dan menguji kesabaran. Namun, pasca reformasi secara bertahap, estafet pemerintahan baik di tingkat provinsi, di tingkat pusat, maupun kabupaten kota, para stakeholder dan pengambil kebijakan sangat menyadari pentingnya perubahan. Munculnya era digital membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan publik yang lebih berkualitas. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat pengertian pelayanan publik, istilah dari pelayanan publik merujuk pada kata service. Dalam bahasa Inggris, aktivitas pelayanan yang dilakukan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu. Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di sebuah negara dimanapun di seluruh dunia ini. Tidak ada individu yang terlepas dari barang dan jasa. Tidak ada satupun yang tidak membutuhkan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik adalah sebuah rangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Kalau kita lihat definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, diartikan sebagai sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata barang, jasa, dan pelayanan administratif dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud barang bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia, diperdagangkan oleh masyarakat sehari-hari, tetapi yang dimaksud adalah barang-barang publik atau kita kenal sebagai public goods yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik dikatakan baik jika apa? Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa azas-azas kepentingan umum. Yang kedua, dikatakan baik memiliki kepastian hukum. Yang ketiga, memiliki kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, kemudian akuntabilitas, adanya ketersediaan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian adanya azas ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan tentunya keterjangkauan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kalau kita melihat perspektif Indonesia secara luas, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hari ini
pada tingkatan-tingkatan tersebut saling berkompetisi dalam melahirkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Salah satunya kita bisa lihat dan tentunya kita rasakan. Misalnya pembuatan KTP elektronik, kemudian paspor, pembayaran pajak yang kini bisa diurus secara online dan mudah. Tidak hanya mempersingkat waktu, tapi juga meringankan biaya dan tentunya mengurangi interaksi. Bahkan hari ini kita sudah dapat melihat, sudah ada aplikasi kependudukan digital di mana setiap orang sudah memiliki KTP secara digital, memiliki kartu keluarga digital. Kemudian pendaftaran paspor hari ini juga semakin canggih. Kita dapat menentukan kapan akan melakukan pengambilan gambar dan wawancara. Bahkan, dokumen cukup diupload melalui aplikasi M-Paspor. Dari sisi pelayanan kesehatan, beberapa daerah di Indonesia, kita dapat lihat dan contoh beberapa pemerintah daerah telah menghadirkan aplikasi pendaftaran dan pengambilan nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Selain itu, kita juga merasakan dan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi terkait dengan aplikasi-aplikasi mobile yang memudahkan kita mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari cek pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak bumi bangunan, penerimaan peserta didik baru, hingga pengurusan izin usaha yang menggunakan OSS atau One Single Submission. Disadari atau tidak, percepatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik di Indonesia disebabkan salah satunya adalah COVID-19. Disadari atau tidak, COVID-19 telah mempercepat proses digitalisasi di banyak sektor, termasuk salah satunya adalah pelayanan publik. Pemerintah semakin gencar memanfaatkan teknologi untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan berkualitas tanpa harus keluar rumah dan berinteraksi. Contohnya adalah layanan telemedicine yang memungkinkan konsultasi medis secara online dan pengiriman obat langsung ke rumah atau pembelajaran, pelatihan, bahkan rapat yang dilakukan secara online menggunakan virtual meeting. Ini adalah sebuah channel-channel atau sebuah kanal yang dulu tidak kita gunakan atau sedikit kita manfaatkan. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan platform digital untuk bantuan sosial seperti aplikasi Cek Bansos. Dengan aplikasi ini, proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, menjadi lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyelewengan, dan mengurangi resiko data ganda yang sering menjadi permasalahan di pemerintahan. Kemudian dengan hadirnya teknologi informasi ini, kita bisa melihat bahwa teknologi informasi juga menghadirkan tantangan dan solusinya. Transformasi ini tidak berjalan tanpa tantangan. Banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan teknologi. Namun, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak tinggal diam. Program pembangunan infrastruktur digital sedang gencar dilakukan, seperti pemasangan jaringan internet di pelosok-pelosok desa. Program tersebut melalui seperti dapat kita lihat seperti internet masuk desa, kemudian adanya desa digital, kemudian desa broadband terbaru, desa cerdas, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana pemerintah menghadirkan layanan internet dan teknologi supaya masyarakat bisa mengakses pelayanan publik yang lebih berkualitas. Selain itu, pelatihan klasikal dan non-klasikal bagi aparatur sipil negara dan masyarakat juga sering dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat mendapatkan informasi dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah juga berjalan dengan baik yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tujuannya adalah agar semua lapisan masyarakat akhirnya bisa berkontribusi dan menikmati manfaat dari pelayanan publik yang modern dan berbasis digital ini.
melihat ke masa depan, kita bisa optimis bahwa pelayanan publik akan terus berkembang menjadi lebih baik. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan blockchain diharapkan bisa diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi lebih lanjut. Bayangkan di masa depan nanti mungkin kita bisa mengurus segala keperluan administrasi hanya dengan satu aplikasi super yang terintegrasi dengan semua layanan pemerintah. Tidak ada lagi birokrasi yang berbelit, semuanya cepat, mudah, transparan, dan tidak ada pengaruh-pengaruh orang dalam yang menentukan kecepatan, biaya, dan keterbukaan informasi. Jadi, teman-teman, mari kita dukung transformasi ini dengan berpartisipasi aktif, mendorong peningkatan kemampuan aparatur sipil negara dalam kemampuan teknis terkait pelayanan publik yang pada akhirnya dapat memberikan masukan dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah. Mari bersama-sama kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan modern. Terima kasih sudah mendengarkan sesi ini. Jangan lupa share pengalaman teman-teman terkait pelayanan publik pada link penugasan. Dan kita diskusi di sana. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.